Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di mana kita akan mengkaji insyaallah taala satu hadis dari lanjutan sebelumnya tentang keutamaan dari silaturahim. Setiap kita tentunya menginginkan agar umurnya panjang di dunia. Itu fitrah manusia. Baik itu laki-laki ataupun perempuan pengen umurnya panjang. Sehingga dengan berbagai macam cara dilakukan agar umurnya panjang. Ada yang olahraga dengan rutin, seminggu sekali, atau mungkin malah setiap hari. Bermacam-macam olahraganya pun ditempuh biar sehat, biar umurnya panjang. Ada yang lari pagi, ada yang goes. Yang apa lagi coba? Ada lagi? Renang, ya. Catur. Catur maksudnya mana ini catur? Ya, otaknya yang olahraga ini. Ya. Orangnya mah diem aja. Atau mungkin kalau seandainya ada obat penambah umur itu paling laris sama. Ya. Ya. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada obat penambah umur. Kemudian fitrah manusia juga pengen kalau rezekinya di dunia itu lancar. Baik itu di dalam bekerja, berdagang ataupun berbisnis. Tentunya setiap kita pengen rizkinya lancar. Berbagai macam cara pun ditempuh agar usaha atau kerja yang dia geluti berjalan dengan baik. Kalau usaha, bagaimana cara pemasarannya yang baik, mana saja yang harus dipasarkan, kira-kira daerahnya yang pas mana. Kalau orang kerja berusaha untuk tekun, amanah, disiplin, tanggung jawab. Inilah di antara amalan yang nampak
usaha agar seseorang umurnya panjang di dunia dan dilapangkan rezekinya. Tetapi banyak dari kita itu melupakan amalan yang aslinya. Ada suatu amalan yang nampak, tetapi juga ada juga amalan yang menjadikan seseorang secara tidak nampak bahwa amalan tersebut bisa menambah umur dan menambah rezeki. Dan dia yang sering kita lupakan, amalan tersebut adalah silaturahim. Dari mana kita mengetahui? Dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasil rahimahu." Rasul SAW bersabda, barang siapa yang kepengin, kalau bahasa Jawanya sopo wonge, begitu biasanya. Barang siapa yang menginginkan kalau rezekinya ditambah, dilapangkan, dan juga umurnya dipanjangkan, maka silaturahim. Maka sambunglah silaturahim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama menyebutkan bahwa makna dipanjangkan umurnya dengan melaksanakan silaturahim, pertama adalah maknanya benar-benar dipanjangkan. Pertama tadi dia dalam rizki, dalam rizki. Makna dilapangkan rezekinya itu yang pertama adalah benar-benar dilapangkan rezekinya, dimudahkan. Makanya jenengan mungkin sudah usaha, gulung tikar, ganti usaha lagi, tutup 3 bulan, ganti jualan yang lainnya, tutup lagi. Coba ditambah dengan silaturahim. Barangkali itu yang belum. Jangan cuma amalan lahiriahnya aja, tetapi ada amalan ruhaninya yang belum. Yang kedua maknanya adalah bukan dipanjangkan atau dilapangkan rezekinya, tetapi maknanya diberi keberkahan rezekinya. Disebutkan bahwa dilapangkan rezekinya adalah makna yang pertama. Dengan dimudahkan rezekinya, maknanya dipermudah usahanya. Ada orang-orang memang yang usaha itu kayaknya gampang. Usaha ini gampang, ganti lagi, mudah. Makanya ada orang itu usahanya nggak cuma satu. Ada yang sampai usahanya itu bermacam-macam. Dari usaha makanan sampai jualan toko bangunan. Makanan sampai toko bangunan lancar. Ada. Tapi ada juga orang yang usahanya itu dari makanan yang nggak jadi. Toko bangunannya juga kurang lancar. Akhirnya mungkin akhir kerja, mungkin itu rezekinya di kerja. Tapi ada orang yang dimudahkan rezekinya. Usaha ini mudah, usaha itu mudah. Kayak Utsman radhiyallahu anhu. Kayak Abdurrahman bin Auf. Itu mereka orang-orang hebat dalam berdagang. Sampai ada istilah untuk sahabat Abdurrahman bin Auf, seandainya dia jualan batu, maka ada di belakang batu yang dia jual itu ada udangnya. Maknanya itu saking hebat jualannya. Apa aja lancar gitu. Lah ingat tentang Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, itu nggak punya apa-apa sama.
Hartanya diambil semua sama orang musyrikin, cuman pakaian yang dikenakan. Nggak punya apa-apa, nggak punya modal, nggak punya uang, rumah juga numpang. Tapi setelah beberapa waktu, jadi orang kaya raya. Utsman ketika datang ke Madinah, nggak punya apa-apa, ditinggal hartanya, karena memang diambil, dirampas sama orang musyrikin. Cuman pakaian yang dikenakan. Nggak punya modal, nggak punya usaha di Madinah. Rumah aja numpang. Karena dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor selama mereka belum memiliki rumah, mereka tinggal di tempatnya para sahabat yang lain. Padahal mereka sudah ditawarkan itu. Seperti siapa? Seperti Abdurrahman bin Auf. Dia dipersaudarakan dengan Abu Talhah, orang kaya raya di Madinah. Bahkan dulu dia yang punya kebun-kebun kurma yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Itu dulunya kebun kurma sekitarnya, luas. Milik siapa? Abu Talhah. Ditawarkan, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya lahan kebun sekian hektar. Saya bagi 2. Jenengan separuhnya ya. Saya punya 4 istri, kamu lihat. Yang kira-kira kamu senang, nanti saya cerai. Kalau sudah selesai waktu idahnya, silakan kamu nikahi. Silakan engkau nikahi. Kira-kira kalau jenengan yang ditawari gimana coba? Kira-kira gitu kan. Lah apa iya ada orang nawarin begitu? Ternyata sahabat ada begitu. Ya. Ditawari tanah sekian hektar, silakan saya bagi 2. Kalau ada orang begitu jarang bisa nolak coba. Iya, tapi juga kayaknya jarang, mungkin nggak ada orang 1001. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf nggak mau. Pasar kalian di mana? Semoga Allah memberikan keberkahan hartamu dan keluargamu. Ya. Memiliki wibawa, menjaga kehormatan. Pasar aja lah udah di mana? Oh, di sana itu ada pasar besar. Ya. Datang nggak punya apa-apa. Tapi yang namanya itu tadi usahanya dimudahkan, nggak punya modal jadi. Sampai jadi orang kaya raya di Madinah itu Abdurrahman bin Auf. Nggak sampai hitungan tahun sama. Orang udah biasa bisnis tuh begitu. Walaupun suatu saat jatuh, gampang lagi dia naik lagi tuh kalau orang udah biasa bisnis begitu. Ini kalau kayak kita enggak, ya, udah semangat jatuh, kapok. Kalau kita mungkin begitu. Utsman juga begitu. Bahkan ketika tahun ke-9, 9 tahun setelah hijrah, itu perang Tabuk. Perang Tabuk. Utsman padahal datang ke Madinah 9 tahun yang lalu, nggak punya apa-apa. Di perang Tabuk, dia menginfakkan hartanya 300 onta. Sama yang dibawanya. Di onta itu ada bekalnya. Makanan, macam-macam tuh yang dibawa sama onta. Semuanya. Itu yang diinfakkan itu. Belum hartanya yang lain. Itu Utsman itu. 9 tahun setelah itu. Bayangkan satu onta aja udah sekarang ontanya doang nih, ontanya nih. Sekarang misalnya kalau harganya berapa? Kurang lebih 20 mungkin ya. Itu yang biasa. 30 juta tuh onta lebih besar. 30 juta kali 100 berapa? Berapa itu? Mana nih yang ahli matematika ini? Ya. 30 juta kali 100. Kalkulator. Berapa sama? Ada yang tahu? 3 miliar. Itu tadi 300. 3 kali 3, 9. 9 miliar. Itu yang ontanya doang loh, belum yang dibawa. Dan itu sekali infaknya itu. Berarti kaya raya kayak apa itu? 9 tahun setelah itu, padahal nggak punya apa-apa dari Mekah. Ya mungkin itu diantara Allah mudahkan. Maka diantaranya kalau kita pengen ya dimudahkan rezeki, diantaranya Rasul mengatakan falyasil rahimahu. Dan Utsman itu orang yang sangat menjaga silaturahim.
Utsman itu orang yang sangat menjaga silaturahim dengan keluarganya. Itu keluarganya semuanya dibantu sama Utsman. Sampai banyak orang-orang yang gak senang itu nanti yang pada memberontak ke Utsman. Utsman jadi khalifah, lihat. Saudara-saudaranya dikasih uang banyak, mentang-mentang jadi khalifah. Dikiranya uang dari negara kali, padahal uang sendiri, itu orang kaya raya Utsman itu. Bukan apa? Bukan uang dari negara, enggak. Uang sendiri, uang pribadi, uang Utsman orang kaya raya. Kemudian makna yang kedua, dilapangkan rezekinya, maknanya adalah diberikan berkah. Jadi bukan cuma nominalnya yang tambah, tapi berkah. Ada orang yang pendapatannya banyak, tapi nggak berkah. Pendapatannya banyak. Sebulan gajinya 10 juta, misalnya. Tapi sebulan cuma nyisa 500 ribu. 500 ribu. Ada orang yang kerjanya sebulan gajinya 3 juta. Tetapi sebulan dia bisa sisa 1 juta. Padahal sama, istrinya 1, anaknya 4, sama-sama tuh. Di mana bedanya? Mungkin di berkahnya. Ada orang gajinya banyak tapi nggak berkah. Tapi ada orang yang pendapatannya sedikit, berkah, cukup. Loh kok bisa? Iya mungkin karena gajinya besar nggak berkah, ya mungkin itu. Istrinya kerjaannya shopping mulu, yang offline-nya, yang online-nya. Ada online, ada offline. Wah, anaknya nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan motor. Udah dibelikan motor baru, nabrak trotoar, masuk rumah sakit. Anak yang kedua, ya ketahuan apa? Ya, makin narkoba, masuk penjara. Anak yang ketiganya sekolahnya masalah mulu, dikeluarkan. Udah pokoknya itu mungkin ya, bisa aja. Wakilnya ya pendapatan yang banyak karena nggak berkah, ya apa nggak enak, nggak tenang. Ciri-cirinya berkah memang gimana? Ciri-ciri berkah harta diantara yang pertama menenangkan. Ada orang uangnya banyak tapi nggak berkah, nggak tenang. Ketangkep sama KPK, mungkin nggak tenang, uangnya banyak. Tapi ketahuan apa? KPK, atau mungkin khawatir ketahuan, kan nggak tenang. Kenapa? Karena yang halal itu kan menenangkan, berkah. Wong kucing aja dikasih ikan nih. Kalau yang apa? Yang halal, tenang dia. Ada kucing nih, kasih ikan. Nih, tenang dia makan di situ. Mau hujan petir juga tenang di situ. Tapi kalau nyuri, tahu dia. Loncat, ngambil apa? Ngambil ikan yang ada di meja, lari. Atau mungkin pas baru ngambil, jenengan masuk, ludah, lari dia. Tahu, nggak tenang dia. Kenapa? Haram. Itu kucing loh. Apalagi manusia. Makanya walaupun harta yang sedikit itu apa? Ketika ya berkah itu menenangkan. Kemudian yang keduanya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalau hartanya bertambah banyak tapi apa? Malah jauh dari apa? Dari ibadah. Oh, itu ciri-ciri nggak berkah hartanya. Kenapa? Harusnya bertambahnya harta, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak. Ya. Bukan berarti kalau jenengan lihat ada tetangga orang kaya jarang ke masjid, enggak berkah. Ya jangan begitu. Enggak bisa langsung apa? Ya langsung menghukumi. Kemudian juga ciri berkah yang lain selain menenangkan, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang dulunya miskin, rajin ke masjid. Rajin ngajinya. Mulai usahanya tambah buka cabang. Karyawan yang sebelumnya 2, sekarang 10. Mulai sibuk. Akhirnya jarang ke masjid. Ngaji aja udah jarang. Alasannya sibuk. Nah, padahal sudah usahanya lancar, tapi malah menjauh dari ibadah. Mungkin karena nggak berkah. Bisa aja. Jadi maknanya, dilapangkan rezekinya adalah pertama memang Allah benar. Dilapangkan, diperbanyak hartanya. Diluaskan, dimudahkan. Yang kedua, bukan maknanya secara zahirnya bertambah,
tapi diberikan keberkahan. Kenapa? Walaupun sedikit, tetapi cukup. Ya. Tadi, gajinya 3 juta, tapi sebulan cukup. Anaknya rajin, nurut-nurut, malah pada puasa, mungkin kan begitu. Puasa kan ngurangi pengeluaran, kan begitu. Istrinya nurut, baik, ya itu. Anaknya rajin dapat beasiswa sekolahnya, bisa. Maka apa? Itu diantara ya arti dari dimudahkan ya rezekinya. Makna yang pertama, Allah benar tambah dengan cara yang halal, atau yang kedua diberikan keberkahan. Walaupun sedikit cukup. Ada orang yang banyak nggak cukup. Apalagi kelihatan punya ini, padahal ternyata kelihatan rumahnya bagus, mobilnya bagus, motornya bagus. Itu mungkin malah Pak, ternyata kredit semua. Lu kalau mungkin bayar mungkin malah enggak punya harta bisa. Ya. Sehingga apa? Sehingga di sini makna dari pertama dimudahkan rezekinya adalah Allah mau menambah rezekinya dengan cara yang halal, atau ya tidak banyak tetapi Allah memberikan kecukupan. Memberikan kecukupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah mentakdirkan. Itu maknanya. Ada yang Allah luaskan rezekinya. Atau makna luas rezeki itu bukan sekedar nominalnya, tapi keberkahannya, kecukupannya. Ya, kecukupannya. Nih, maka kalau pengen dengan rezekinya ditambah, atau diberikan keberkahan, kecukupan, anaknya sehat, semuanya. Kan juga rezeki. Kemarin kita sudah sampaikan macam-macam rezeki. Maka falyasil rahimahu. Kemudian Jawa, yang keduanya, wa ayyun sya'a fi atharihi, dan barang siapa dipanjangkan umurnya. Rezekinya lancar, umurnya panjang. Maka sama falyasil rahimahu, makna dari dipanjangkan umurnya, ini juga ada dua. Makna yang pertama, dilapangkan umurnya, dipanjangkan umurnya, memang ditambah umur. Loh, katanya sudah ditakdirkan umur. Iya. Itu yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Tetapi umur itu bisa ya bertambah dengan yang ada di catatan malaikat. Dan kita nggak tahu yang di catatan malaikat dan yang ada di Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz ini tidak berubah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fidhahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ya anna du'a sababun lil husulil khair. Doa adalah di antara jalan untuk mendapatkan kebaikan. Kama ja'alallahu silaturrahim sababan litulil umur. Sebagaimana Allah menjadikan silaturrahim bisa menambah umur. Sebagaimana doa sebab untuk mendapatkan kebaikan. Doa sebab mendapatkan kebaikan, itu sebagaimana Allah menjadikan silaturahim menambah umur. Ya. Jadi tambah umurnya. Ini makna yang pertama. Ya, makna yang pertama. Mungkin ada orang umurnya panjang, mungkin rajin silaturahim, bisa. Ya, bisa. Kemudian makna yang kedua. Makna yang kedua adalah umurnya diberikan keberkahan. Itu makna yang kedua. Jadi umurnya nggak terlalu panjang. Atau mungkin umurnya itu nggak sampai 70 tahun, 80 tahun, enggak. Tetapi Allah beri berkah.
Apa makna berkah di dalam umur walaupun nggak terlalu panjang? Walaupun nggak panjang umurnya, Allah berikan keberkahan umurnya ya di dalam manfaat kebaikan. Diberikan di dalam manfaat kebaikan. Walaupun umurnya tidak panjang tetapi Allah mudahkan di dalam kebaikan ya, sehingga umur yang singkat tetapi kebaikannya banyak. Bukan sekedar panjang-panjangan, tetapi isinya apa, gitu loh. Isinya apa? Umurnya panjang, kalau isinya maksiat, naudzubillah. Walaupun kita ya tentunya fitrah kita pengennya umurnya panjang, isinya manfaat. Tetapi kan nggak semuanya bisa seperti itu. Kita nggak tahu, tetapi yang paling utama adalah isinya. Keberkahan umurnya digunakan untuk apa? Makanya dalam hadis Nabi Rasul mengatakan an umrihi fi ma'afnah. Yang ditanya umurnya bukan panjang pendeknya. Tetapi untuk apa engkau habiskan itu umur? An umrihi fi ma'afnah. Rasul bersabda ya, dalam hadisnya ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'hisal. Ada nanti pada hari kiamat seorang akan ditanya tentang 4 hal. Di antara yang akan ditanyakan umurnya. An umrihi fi ma'afnah. Umurmu untuk apa engkau lewatkan? Untuk apa engkau habiskan? Diisi untuk apa umurnya? Itu. Ada orang yang umurnya panjang tetapi isinya naudzubillah. Bukannya semakin tua semakin tobat, malah semakin tua semakin jadi. Ada orang yang umurnya itu tidak terlalu panjang, tapi Allah berikan keberkahan umurnya untuk hal-hal yang baik manfaat. Makanya tentang umur itu bukan sekedar panjangnya, tetapi keberkahan untuk digunakan dengan manfaat. Makanya banyak para ulama yang umurnya nggak panjang, jamaah. Umurnya apa? Nggak panjang. Rasul aja juga umurnya nggak terlalu panjang, 63. Apalagi hitungan Hijriah lebih singkat daripada hitungan Masehi. Kalau dihitung Masehi nggak nyampe 63 Rasul. Kalau hitungan Masehi. Karena Hijriah itu lebih singkat. Lebih sedikit dari hitungan Masehi. Kalau dihitung Masehi, lebih nggak nyampe 63. Tetapi apa? Allah berikan keberkahan. Allah berikan kebaikan umurnya. Dengan umur yang singkat, tetapi apa? Keberkahannya apa? Dirasakan setiap orang-orang beriman. Contoh juga ada orang yang umurnya nggak terlalu panjang, tetapi Allah berikan kemudahan. Seperti Imam Nawawi. Ini salah satunya, Imam Nawawi. Siapa yang nggak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Terkenal di mana-mana itu. Kitab Riyadhus Shalihin. Diterima di semua kalangan. Ya. Dari manapun baca kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kitabnya apa? Yang menulis siapa? Imam Nawawi. Kitabnya dijual di penjuru mana-mana. Orangnya mau sudah. Beliau hidup abad ke-6 abad ke-6. Sekarang abad ke berapa? Ya. Jauh. Sekarang abad ke-14. Setengah abad, ya, separuh dari apa? Ya, 7 abad yang lalu. 700 tahun yang lalu. Tapi orangnya kayak masih hidup sekarang. Kenapa? Kitabnya Imam An-Nawawi, kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada kitabnya lagi, bukunya yang kecil, Hadis Arba'in Nawawi. Beliau berumur meninggal dunia, ya, disebutkan umurnya itu 44 tahun. 44 tahun wafat. Tapi karyanya luar biasa. Sampai hari ini kalau kita dengar, ya, kita apa? Riyadhus Shalihin, oh Imam Nawawi. Kita apa? Hadis Arba'in Nawawi, oh Imam Nawawi. Walaupun orangnya sudah 7 abad yang lalu, tapi orangnya kayak masih hidup. Padahal beliau umurnya nggak panjang. Ya, tetapi Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya. Keberkahan dalam peninggalan-peninggalannya.
Sama seperti Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, gurunya Imam Ibnu Katsir, gurunya Imam Adz-Dzahabi. Ya. Beliau apa umurnya itu nggak panjang, 39 tahun. Terkenal beliau. Ya. Terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid-muridnya hebat-hebat. Padahal beliau meninggal di umur 39 tahun. Ya. Tetapi ilmunya sampai hari ini dimanfaatkan oleh umat Islam. Ya. Salah satu karya hebatnya adalah Majmu' Fatawanya. Majmu' Fatawanya. Saya pernah lihat tuh, selihat doang bukunya sama. Belum baca. Itu sekitar saya baca 32 jilid sama. Dari sini sampai ini. 1, 2, 3, 4 sampai 32. Satu jilidnya segini. Ya. Itu baru fatwa-fatwanya. Ya. Baru baca judulnya Majmu' Fatawa. Kan nyambung itu. Belum isinya. Umurnya gak panjang 39. Bahkan belum sempat menikah. Bukan gak pengen menikah, belum sempat. Ya. Dan beliau wafat. Tapi apa? Karya-karya bisa diambil manfaatnya oleh umat Islam ini, ya, yang datang setelahnya. Itu umurnya apa? Umurnya walaupun apa? Pendek tetapi berkah. Allah berikan apa? Keberkahan. Dan orang apa? Ketika menyebut nama beliau banyak yang kenal. Ketika ditinggal mati banyak orang yang sedih. Sama seperti orang yang zalim, ya. Orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang nggak benar mati, orang banyak yang senang. Iya. Kenapa? Karena banyak yang diganggu, misalnya begitu. Ya. Makanya disebutkan kata salah seorang alim, wa minan nasi mayyitun wa hiya hayyun bi dzikrihim. Ada manusia-manusia yang sudah meninggal dunia, tetapi seakan-akan dia hidup hari ini. Orang yang sudah meninggal dulu, tapi seakan-akan hari ini kayak masih hidup. Sering disebut nama-namanya, contohnya misalnya paling jelas ya Rasul. Karena orangnya sudah meninggal 14 tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu. Ya, tapi orangnya kayak masih hidup. Di mana-mana disebut namanya. Ya, bersolawat juga dapat pahala. Di dalam doa, ya, kemudian dalam apa? Solawat dalam buku, tulisan, semacam-macam. Atau misalnya lagi setelahnya Imam Syafi'i, sudah kapan beliau dulu hidupnya? Udah jauh. Kita juga nggak pernah lihat. Tetapi seakan-akan hari ini kayak masih hidup, orang disebut, oh ini Imam Syafi'i pendapatnya, oh ini adalah ya karangannya Imam Syafi'i, bukunya Imam Syafi'i. Ya, walaupun orang yang nggak tahu sudah kapan meninggalnya, udah kita pun sudah berapa ya silsilah, berapa tingkatan dari zamannya, tetapi orangnya kayak masih hidup. Banyak orang yang sudah meninggal dunia, tetapi namanya sering disebut-sebut kebaikannya. Wa minan nasi hayyun salimun wa huwa fin nasi mayyitun. Dan ada orang-orang yang masih hidup. Masih hidup. Tetapi umurnya masih ada, masih hidup, tetapi kayak orang sudah mati. Kayak orang apa? Sudah mati. Karena tidak menggunakan umurnya dengan sebaik-baik sehingga umurnya nggak berkah. Apalagi kalau jahat mati, wah orang malah sedih. Si anu meninggal loh. Iya benar. Alhamdulillah. Mungkin begitu. Kenapa? Karena dikenal nggak benar gitu kan. Ya, ketika dikabari meninggal, alhamdulillah. Kenapa nggak dari kemarin aja gitu. Ya, itu bukan malah sedih, malah senang. Dikenalnya nggak baiknya. Ya dikenalnya nggak baik. Disebut Fir'aun, orang kenalnya nggak benar. Disebut Abu Jahal, orang kenalnya nggak benar. Ya. Maka dikenal bisa dengan baik, bisa dikenal dengan nggak baik. Ya.
Tetapi tentunya kita dalam beribadah bukan nyari terkenal baiknya, tetapi karena mengharap pahala, bukan pengen dikenal. Ya, dikenal dengan baiknya walaupun sudah meninggal, enggak. Ya, tidak, tetapi ibadah itu bukan niatnya itu. Ya. Makanya kalau kita lihat para nabi, jumlahnya banyak, jemaah. Para nabi itu jumlahnya itu ratusan ribu. Kalau Rasul ratusan. Ya. Itu yang terkenal aja berapa? 25. Yang Allah kenalkan ke kita kan 25. Tapi jumlahnya lebih banyak yang tidak dikenal. Tetapi mereka tetap ya menjadikan kebaikan umurnya. Nah, dengan apa kalau kita pengen rezekinya dimudahkan? Rezekinya diberikan keberkahan. Umurnya dipanjangkan dan diberikan keberkahan, diantaranya dengan falyasil rahimahu. Falyasil rahimahu. Dari sini kita bisa mengetahui, pertama, anjuran kita semangat bersilaturahim. Anjuran semangat untuk bersilaturahim. Ya. Disebutkan ada salah seorang alim yang menasihati anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, la tusahib qati ar-rahim. Qati ar-rahmi. Wahai anakku, jangan kamu berteman sama orang yang suka mutus hubungan. Ini nasihatnya salah seorang alim. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Saya mendapati orang yang memutus kekerabatan, memutus silaturahim, itu dilaknat di dalam Al-Quran. Dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, ya, dalam hadisnya, la yadkhulul jannata qati ar-rahmin, qati ur-rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutus kekerabatan, memutus silaturahim. Al-Qur'annya iya, Rasulnya pun sampai mengancam demikian, ya, sampai mengancam seperti itu. Maka hendaklah kita yang pertama semangat di dalam silaturahim. Kemudian yang keduanya, silaturahim di antara sebab untuk mendatangkan bertambahnya rezeki dan bertambahnya umur. Ya, silaturahim bisa atau sebab di antara sebab untuk mendatangkan bertambahnya umur dan bertambahnya rezeki. Makanya dengan pengen umurnya tambah, silaturahim. Pengen rezekinya nambah, silaturahim. Nah, begitu. Ya. Kemudian juga, ya, bolehnya seseorang ya beramal. Tujuan utamanya adalah mengharapkan pahala dan juga ada tujuan tambahan dunia. Apa itu? Umurnya panjang, rezekinya lancar. Tetapi yang pertama, hendaklah tujuannya adalah mengharapkan pahala. Bagaimana silaturahim? Cara silaturahim yang benar. Kemudian siapakah mereka kerabat-kerabat yang dimaksud dalam silaturahim ini, dan hukum, ya, hukum dalam memutus silaturahim, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.